keluar ya soal mitigasi bencana karena masuk dalam kisi-kisi UP di situ ya. Oke, baik. Mitigasi bencana itu ada berapa, Bu? Kemarin 2 ini ya? 3 ya kemarin ya? Simulasi yang tadi ini ya, ini tadi simulasi ya, ini ada. Oke, baik. Kalau ini saya benar, yang itu Pak, yang gunung berapi dari level. Oke. Oh, Yang level. Ingatan Bapak Ibu itu, ingatan saya share nanti ya di grup ya. Saya udah level siaga. Saya sudah searching di Google, tapi kok saya nyocok-nyocokin kok saya bingung ya. Gitu ya, baik. Itu ingatan Bapak Ibu. Jadi nanti ada ininya, ada apa namanya? Tahap-tahapnya yang masuk level siaga itu nanti seperti apa mitigasinya dan lain sebagainya. Saya share nanti Bapak Ibu. Karena hanya saya share di grup ya. Karena hanya ingatan aja kok itu, Pak. Nggak begitu ini. Terus kalau yang ini Bapak Ibu? Ya ini Pak. Yang ini Pak. Iya itu Pak. Salah juga saya. Salah saya begini Pak. Salah. Dua kali itu Bu. Bisa dibesarkan. Tolong Pak yang ini soalnya. Sudah kelihatan? Oke. Ya, sudah ya. Ini kontur potensial Bapak Ibu. Jadi ini adalah kontur potensial ya. Bendungan kan itu Pak di sampingnya. Kalau nggak salah. Bendungan? Iya kan? Bukan ya? Yang di 202 itu di atasnya bendungan kan itu maksudnya. Di atasnya, oh ya ini ada tulisan bendungan. Kontur potensial ini nanti akan menunjukkan kerapatan potensial pada suatu daerah. Jadi mendapatkan kontur potensial ini dengan menancapkan elektrode, entah itu pakai metode apa namanya, apa sih lupa saya yang di geofis itu, menancapkan elektrode dan mengalirkan arus listrik itu di bawah permukaan atau pakai potensial diri, macam-macam Bapak Ibu metodenya ya. Nah, jadi di sini kerapatan potensial pada saudara nanti menunjukkan kalau di sini dia, jadi di sini ada angkanya Bapak Ibu. Di sini ada angka-angkanya nih yang muncul. Ini ada angka, ini ada angka, ini ada angka. Masing-masing garis-garis ini menunjukkan angka-angkanya di situ. Nah, di sini dia konturnya ini menunjukkan curamnya suatu daerah. Nah, jadi kalau semakin rapat ya, semakin rapat berarti daerahnya semakin curam ya. Artinya di sini kalau daerah itu curam berarti kira-kira bencananya yang muncul apa nih Bapak Ibu? Tanah longsor. Tanah longsor. Sudah. Kalau memang sudah ketemu keywordnya, oh ini curam, nanti ketemu tanah longsor, kita cari di sini. Membuat manajemen pengelolaan air bukan gitu ya. Ini bukan. Banjir bukan. Ada sungai bukan, gitu kan? Tidak membuat pengelolaan tebing. Nah, sudah, ini dia jawabannya. Oke. Pak, yang curam tadi yang mana Pak dari gambar Pak? Coba lihat Pak literasi gambarnya. Semakin rapat. Ke atas lagi. Mana? Jadi, yang mana sih Pak yang dilihat itu? Ini daerah A. Oh. Daerah ini kan garisnya rapat Bu. Semakin rapat dia semakin curam. Saya nggak lihat ke situ Pak. Saya cuma lihatnya oh ada bendungan, dikelilingi bendungan, aliran. Nah itulah. Ya oke lah. Nggak ngelihat ke. Ya. Sama ya saya kemarin Bu Yul. Berarti Pak semakin lingkaran-lingkarannya itu semakin curam. Iya. Oh, iya makasih. Saya mikirnya itu bendungan, wah ada ini banjir. Saya mikirnya, lahannya di pendek gitu, saya mikirnya. Pak, itu yang garis yang lingkaran-lingkaran itu artinya apa? Kontur. Apa sih namanya? Kontur Bu, kontur potensial Bu. Yang kayak lingkar tahunnya pohon itu.
Ini pelajaran apa sih Pak? Saya nggak ngerti ya. Mitigasi. Bapak Ibu kalau ambil fisika murni di semester 6 itu ada ini Bu, ada penjurusan, ada fisika bahan, ada geofisika, ada fisika semikonduktor gitu ya. Ini masuk ke geofisika ya Bapak Ibu. Saya tahu di sini karena skripsi saya ambil ini Bu, ambil apa geofisika. Jadi paham ini konturnya gitu Bu. Nggak tahu lah Pak. Ya. Saya fisika matematika aja dapet C. Iya Bu. Jadi saat itu dengan kita menancapkan elektroda di bawah permukaan, ternyata nanti akan muncul data-data berupa potensial kelistrikan. Itu nanti kita olah pakai aplikasi, nanti akan muncul kontur-konturnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di Indonesia mungkin masih menggunakan elektroda seperti itu, tapi kalau di luar negeri kita pakai foto satelit Bapak Ibu. Jadi dilakukan pencitraan jarak jauh ya, pemindahan jarak jauh di situ di Pulau Jawa, foto satelit klik gitu aja, nanti akan muncul ini Bu, di Pulau Jawa itu mineralnya apa aja Bapak Ibu, mana yang ada emasnya, mana yang ada airnya dan lain sebagainya. Nah kasusnya ini terjadi di Jember Bu ya, jadi di Jember itu ada tambang emas yang sampai sekarang masih tertutup Bapak Ibu, sudah mau habis ini malah ya. Karena kita sendiri di SDM maupun di peralatannya kurang mendukung Bapak Ibu. Kayak kasus yang di Freeport itu ya, Freeport di Irian Jaya itu kan juga sama awalnya. Dilakukan pencitraan jarak jauh, di sana ada kandungan emas besar, dibelilah tanah itu dengan harga yang tinggi saat itu menurut yang di sana. Sekarang jadi perusahaan emas kan di sana kan Freeport kan. Nah, seperti itu. Jadi kita secara teknologi bawah permukaannya memang masih kalah dengan negara-negara yang lain gitu Bapak Ibu. Baik, kita kembali Bapak Ibu. Ini tentang, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya, lanjut Pak. Lanjut ya, baik. Kemudian apa lagi ya? Ini itu Pak, sedikit saja itu Pak. Saya semua terus. Ini Pak yang berkaitan dengan itu nanam itu Pak, rupanya isinya yang aspal itu Pak. Pak, sedikit saja itu sih Pak, itu maksudnya lihatnya dari mana? Kalau itu konveksi atau radiasi atau pengumbunan, itu kan sebelahnya banyak daunnya, sebelahnya kering, maksudnya gimana sih Pak? Salah satu ciri ketika daun tumbuhan itu mengurangi penguapan yang terjadi itu adalah dengan menggugurkan daunnya. Contohnya pada tanaman jati Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tumbuhan yang dia untuk mempercepat penguapan dia bahkan sampai habis daunnya pada batangnya itu, tujuannya dia untuk mempercepat proses penguapan. Kenapa kok? Jadi kalau pada hewan seperti pada anjing dia mengeluarkan lidahnya gitu ya, kemudian pada buaya mulutnya selalu terbuka gitu kan. Nah ini adalah contoh-contoh dari untuk mempercepat penguapan agar tubuhnya pada hewan tadi ataupun pada tumbuhan ini tidak mengalami panas yang berlebih gitu Bu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang kaitannya sama penguapan, semakin banyak kalori yang dilepas begitu Ibu. Bapak, silakan. Enggak, maksudnya melihatnya itu sebelahnya ini daunnya gugur, nggak ada, kering gitu Pak ya, sebelahnya ini kok lebat gitu, maksudnya lihat gambarnya ini, menganalisa gambarnya ini. Kenapa bukan C Pak? Nah ini nanya lah. Konsepnya kalor, penguapan ya. Kalor itu berhubungan dengan penguapan pada makhluk hidup di situ. Kalau C semakin banyak pengembunan, nggak tepat Bapak. Yang nggak tepatnya karena pengembunannya itu Bapak. Jadi tumbuhan itu meranggas atau menggugurkan daunnya karena penguapan, bukan karena pengembunan Bapak. Enggak, Bapak itu jelasinnya itu cara literasi gambarnya ini ngelihatnya dari mananya gitu loh Pak. Oh begitu, baik. Iya, jadi kita bisa menyimpulkan ini penguapan. Saya itu kemarin lihatnya kok jalan, saya lihatnya gini loh Pak, jalannya lurus ke sana, di sana ada bukit. Jadi saya pikirnya semakin tinggi kan makin dingin. Saya lihatnya itu, saya nggak memperhatikan bahwa ini meranggas di hutan meranggas. Saya nggak perhatikan.
Gitu. Karena yang di sini daunnya dikit, yang sini masih tebal gitu Bu ya. Iya, ya, ya Bapak menyimpulkannya dari mana jelasinnya? Iya. Ini kira-kira kalau sekilas tanaman apa Bapak Ibu? Jati. Kayak tanaman Kalau karet. udah Oh, jadi Pohon jati ya. Itu Kalau pohon jelas aja, jati kan Pak. jelas ranggas dia. Ibu Amalia, silakan. ya terima kasih Pak. Bukannya kalau lepas itu suhunya semakin tinggi Pak, karena kalor kan dilepas. Kalau Otomatis kalau suhunya tinggi, otomatis kan apa namanya daun-daun pada ini apa menguap. ulangi lagi Bu. Gimana Bu? Kalau kalor lepas itu bukannya suhunya semakin tinggi ya? Apa kalau sehingga kalau suhunya tinggi kan otomatis daun-daun kan pada menguap. Beda halnya kalau kalor diterima. Kalau diterima, kalau lepas gimana sih Pak? Saya bingung juga. Ibu, kalau kepanasan kipas-kipas nggak Bu? Kipas-kipas. Kenapa Bu? Karena suhunya tinggi, Yang tinggi di tapi tubuhnya. keluar keringat. Bener. Yang tinggi, Jadi? yang tinggi itu di tubuhnya ibu atau di sekitar ibu? Di tubuh. Di tubuh. Ya Pak, benar nggak? Kenapa kok kipas-kipas Bu? Karena suhu ruangannya juga panas. Bukan, Beda, Pak. tujuannya ibu kipas-kipas apa? Untuk mempercepat penguapan yang ada di tubuhnya ibu kan? Cepat penguap. Benar? Iya. Ya kan? Ya udah. Biar nggak panas. Biar nggak panas, biar cepat ini ya. Makhluk hidup begitu Bu. Jadi kalau kita bicara tentang makhluk hidup sama benda mati beda Bu konteksnya. Jangan disamakan. Kalau tadi Ibu menyampaikan di awal itu saya setuju ketika ada air panas dicampur dengan air dingin. Beda Bu ya. Nah, ketika kita bicara tentang makhluk hidup, tubuh kita itu ada adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ketika lingkungan panas seperti itu masuk ke dalam tubuh kita nggak nyaman, keluar keringat, gerah dan lain sebagainya, maka kita kipas-kipas. Apa sih tujuan kita kipas-kipas di situ? Agar cepat keluar suhu yang ada di dalam tubuh kita agar kembali stabil begitu Ibu. Gimana Bu Amalia, bisa diterima? Berarti kalau menguap tuh berarti kalau lepas ya Pak? Saya lupa ini teori, iya Pak, tentang konsepnya. Ya, Bu. Kalau mengembun tuh kalor terima. Kalau saya konteksnya begini aja Bu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kenapa sih kita kipas-kipas tujuannya untuk mempercepat penguapan gitu ya. Kalau kenapa kok penguapan itu harus dipercepat? Untuk menstabilkan suhu tubuh kita kembali normal. Artinya tubuh kita berlebih dalam menyerap kalor di situ kan, sehingga harus dilepaskan ke dalam sistem gitu Bu. Bingung Bu? Oke lah Pak, saya coba memahami. Terima kasih Pak. Oke, kembali. Yang lain Bapak Ibu? Oke, baik. Saya lanjut ya. Pak. Ya, Bu Lanjut. Juliana. Pas Pak, lanjut. Yang mitigasi terapi Pak. Nggak tahu. Itu Pak bohlam juga ini Pak. Saya udah 2 kali juga salah terus ini pas Oke. Anda benar. Yang Z ini Bu Vina? Pak. Bu Vina. Oh, belum hadir. Baik. Z di sini kan dia di dalam bohlam ya. Ya. Dia kan sebagai pemancar cahaya atau di situ kan. Maka jelas. Ya, filamennya. Ya, filamennya jelas di sini karena filamen dia jelas harus konduktor kan. Setuju? Nah, konduktor itu apa? Berarti dia memiliki Penghantar yang baik. memiliki hambatan jenis kecil, konduktivitasnya besar. Oke. Gitu kan, hamba Pak? jenis kecil ya. Oke ya, hamba jenis kecil. Coba kita lihat. Hamba jenis kecil di sini yang mana nih? Ada yang di B sama di E. Ada B, ada di Sama C ya? Ya. Min 2 ya. DCE. Oke ya. Oke, baik. Kemudian
karena dia filamen lampu, maka dia menyala pijar, berarti dia termasuk apalagi nih, konduktor panas kan? Ya. Dikatakan konduktor panas berarti dia memiliki konduktivitas thermal besar. Ya. Nah, kita lihat opsinya di sini. Dari B, C sama D yang memiliki konduktivitas thermal yang besar, oh B ini gagal. Berarti bukan B ini. Maka tinggal di sini antara C sama E. Oke? Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke ya. Oke, Pak. Terus kemudian apalagi kalau di sini kita lihat di sini yang paling tepat apakah C sama E? Nanti dulu kita sambung lagi yang berikutnya. Y itu tabung, Y itu kaca. Kaca berarti dia bersifat isolator. Isolator berarti dia memiliki konduktivitas memiliki hamba jenis besar. Oke, dia memiliki hamba jenis besar. Hamba jenis besar di sini dimiliki sama A dan D. A sama D. Iya, jenisnya aja, Pak. Itu ada transparan. Nah, baru kita sambung ke jenisnya. Jenisnya di sini ada ini buram sama transparan. Karena ini kaca, maka kita pilih yang transparan. Oh, jelas. Maka di sini opsinya D gugur. Maka jawabannya di sini Y itu pasti adalah A. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik. Iya, Pak. Sekarang X. X. Hati-hati Bu ya. Ini kemarin sempat kita bingung juga ya di sini ya. Oke. Jadi bingungnya di sini di bagian bawah sini, di sini bawah ini ada kayak lapisan keramik Bapak Ibu. Kayak lapisan keramiknya ya. Jadi bentuknya itu kehitaman gitu ya. Dia itu yang fungsinya sebagai isolator di situ ya. Untuk agar tidak terhubung antara kutub positif sama kutub negatif ya. Nah, kalau yang ini ulir, Bu. Jadi konduktor ulir. Kalau Bapak Ibu masang dop yang dipegang X-nya kesetrum Bapak Ibu ya. Jadi kan ketika masang dop itu yang dipegang ininya tabungnya ya, bukan X-nya ya di situ ya. Nah, jadi konduktor ulir di sini. Nah, sehingga kalau dikatakan konduktor hampir sama kayak yang Z tadi ya. Konduktor di sini antara C sama E. Sehingga kita lihat opsinya di sini. Opsi yang kedua adalah A. Nah, coba kita lihat di sini. Opsi kedua adalah A. Yang A di sini ada di jawaban B sama di jawaban C sama di jawaban E. Sehingga jawaban A salah, jawaban D salah. Oke. Coba kita lihat sekarang yang E sama C sama-sama konduktor. E sama C sama-sama konduktor. Yang D itu isolator, gitu kan. Berarti ini jelas salah. D-nya ini salah. D-nya salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bu. Pak. Enggak nyambung X-nya itu loh, Pak. Kan itu warna hitam ya. Apa sih kalau di bohlam tuh? Ya udahlah itu, Pak. Logam, Bu. Iya, ya udahlah itulah, Pak. Pokoknya penjelasan dari Bapak diterima. Kayak seng gitu, Bu. Apa namanya? Ya hampir serupa seng. Cuma dia konduktor Bapak Ibu. Yang isolator yang bagian keramiknya, yang bagian bawahnya, bukan di X-nya. Oke? Oke, Pak, lanjut. Lanjut ya, baik. Ini kemarin sudah.
Sudah selesai fisika ini, nggak ada lagi yang ditanyakan ini. Itu yang mitigasi bencana gunung berapi itu loh Pak, nomor berapa Oh, lagi? ya. Keluar kok tadi itu simulasi, tapi saya lupa nomor berapa. Gunung berapi ya. Kalau yang Dari tabel yang orange ini nggak bisa ya Pak? Gimana Bu? Yang tabel yang orange ini nggak dijelasin. Yang ini tah? Tabel Iya. ini. Oke. ini kemarin Iya. ada yang bilang kalau cuka itu ini loh Bu, pewarna katanya, uji pewarna. Betul jawaban saya, uji pewarna. Jadi kalau misalnya penyedot Mm-mm. gimana? Pengujinya gimana? Nggak diuji. Oke, jenis makanan A, B, C, D sebelum ditetes asam cuka tidak terdapat gumpalan berwarna kuning seperti air teh, berwarna oranye, berwarna hijau. Setelah testing ternyata di situ berwarna putih, kemudian timbul emulsi seperti minyak, timbul buih saat dikocok, terdapat emulsi, tidak terdapat gumpalan. Kira-kira Bapak Ibu di sini paham nggak ada emulsi sama bisa membayangkan percobaannya ini nggak Bapak Ibu? Bingung? Bingung sekali. Bingung ya, oke. Kalau misalkan suatu zat, entah itu larutan atau itu zat padat yang dilarutkan dalam air dan lain sebagainya, kemudian menghasilkan corak warna yang begini, berwarna kuning sebelum seperti air teh, kemudian setelah dikasih asam cuka, ternyata di sini timbul emulsi seperti minyak, gumpalan-gumpalan minyak ya. Jadi di sini ada kayak gumpalan-gumpalan minyaknya gitu. Kemudian timbul buih saat dikocok dan terdapat emulsi. Kemudian tidak terdapat gumpalan. Ini terdapat gumpalan gitu ya. Ini lebih mengarah kepada warna sintetis. Pernah percobaan kah Bapak Ibu di sekolahnya? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Nggak pernah Pak, makanya nggak kebayang. Oh gitu. Oke. Yang begini nggak. Jadi jawabannya mengandung pewarna buatan seperti itu Bapak Ibu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Ya tanggapannya ke saya itu kemarin bisa jawab karena ada ibu di sini juga waktu gimit bilang kalau asam cuka itu Bu uji pewarna. Oh ya wes, tak ingat-ingat itu Pak. Udah gitu aja. Lanjut aja Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Pak, berarti kalau untuk penyedap rasa, formalin, borax, pemanis siklamen itu ada nggak indikatornya? Maksudnya pengujinya? Pengujinya ya. Formalin atau borax itu kenyal Bu ya. Biasanya itu perubahan warnanya itu kalau pada makanan kita pakai indikatornya kunyit Bu. Iya Yang Pak, muda. kunyit Pak. Yang muda loh ya, yang muda indikator alami yang bisa kita gunakan sebagai kontrolnya nanti biasanya kunyit kalau untuk menguji formalin sama borak itu. Kalau pemanis atau siklamat ini yang saya masih belum paham Bu. Ujinya pakai apa ini? Gitu Ibu. Nggih, suwun Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut. Sudah selesai ya fisikanya? Nggak ada lagi nih? Mitigasi sudah. Oke. Level gunung berapi Pak. Iya Bu, nanti saya level-levelnya itu saya kirim di grup Bu nanti Bu. Ada gambar. Ada Bu Syifa nggak sih? Itu Ada. Pak yang saya gambar sel itu tadi itu saya itu udah berapa kali kita simulasi salah terus saya. Yang mana Bu? Yang tadi di atas gambar sel atas. Nah ini. Mana sih Bu? Jadi lupa ada gambarnya sel itu apa? Kemarin tuh Sel juga hewan. nah, Ini tahu Bu? aduh. Ya, saya cek punya saya itu kok salah terus. Sebenarnya apa? Jawabannya 35 atau 13 atau 31. Bu Siva? 31.
Bu. Hadiroh. Oke, mangga Bu. Kenapa, Bu? Berdasarkan gambar di atas, struktur protoplasmik yang berfungsi untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk sekresi atau dikeluarkan dari sel. Berarti kan dia apa tuh? Pak, ke ituin lagi, Pak. Mana Bu? Nah, kata kuncinya dulu deh. Berdasar satunya lagi sebagai penghasil energi. Penghasil energi berarti itu nomor 5 ya, mitokondria ya. Berarti cari yang ketiganya nomor 5 antara A, B. Kalau yang E itu apa? Ini mitokondria ada di nomor 5. Ini Bu ya. Ya, ada tuh. Oke. Nah, berarti pilihannya antara A sama B ya kan? Nah, berarti kita tinggal lihat dulu yang A itu apa? 3 itu gambar apa coba? Dia gambar badan Golgi ya? Badan Golgi, oke. Iya, Bu. Iya kan? Satu gambar apa? Inti. Mana satu teh? Inti sel. Berarti kan nggak mungkin ya kalau Inti sel. Inti sel itu kan fungsinya untuk apa? Mengatur metabolisme ya. Nah, berarti nggak mungkin. Maka yang tepat jawabannya adalah nomor 3. Silakan Bapak Ibu. Nggak nyambung, Bu Sipa. Nggak nyambung? Sebelah mana yang nggak nyambung? Maksudnya yang apa mitokondria itu fungsinya untuk itu menyortir, memodifikasi itu. Bukan Ibu. Mitokondria itu kan di situ kan ada kata penghubung dan sebagai penghasil energi. Berarti dari mulai sebagai penghasil energi itu dia organel sel yang kedua tuh, fungsi organel sel yang kedua. Jadi fungsi organel sel yang pertama itu fungsinya untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk sekresi. Nah, itu fungsi siapa ya kira-kira ya organel selnya yang bisa memodifikasi, bisa menyortir, terus mengemas protein untuk sekresi, kata kuncinya. Sekresi itu kan yang melakukannya siapa? Badan Golgi. Ingat aja Gosex Golgi itu fungsinya untuk sekresi dan ekskresi, gitu kan? Nah, berarti organel sel yang pertama itu fungsi dari badan Golgi. Nah, organel sel yang kedua apa? Di sini ada kata hubungnya dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Nah, penghasil energi itu kan berarti dia berespirasi sel ya. Fungsi yang bisa untuk merespirasi sel itu siapa organel selnya? Mitokondria. Nah, yang udah pasti mitokondria itu kita kenal nomor berapa? Nomor 5. Maka cari jawaban yang keduanya itu adalah nomor 5. Yang keduanya nomor 5. Kenapa bukan yang C, Bu? Gitu. Yang C kan 5 dan 3. Nggak mungkin dong. Masa iya struktur protoplasmik yang berfungsi memodifikasi, menyortir itu fungsi dari mitokondria? Kan nggak tepat. Gitu. Diterima. Terima kasih Bu Sipa. Oke, diterima. Lanjut. Saya terus yang nanya, ini ibu yang lain kayaknya udah pada pinter semua ini. udah ngolotok orang utama ya. Iya, benar. Oke, Bapak Ibu. Yang balok dong, Pak. Apa? Yang balok yang setengah volume yang tenggelam itu loh, Pak. Itu jawaban saya kok ngitungnya salah. Balok. Di mana ya? Nomor berapa ya? Habis. Ketemu Pak. Ya, 9 Pak. Oh itu tuh 9. Ah, ini bukan 9. 9. Oh, kalau ini ada yang tanya. Iya, kalau saya 9, Pak. Ini. Mana tuh Bu Amel? Ini Bu. Ini. Iya, Pak. Ini saya ngitung 0,1. 0, berapa ya? 0, Iya. 0,2.
Belum. Ya. Kita hitung ya, Bapak Ibu. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Ada yang ke atas, itu adalah namanya F apung. Ada juga yang ke bawah. Ke bawah di sini adalah W. W. Oke, berarti di sini timbul sebuah persamaan FA sama dengan W. Bisa diterima? Bisa. Oke, baik. Rho fluida dikali dengan G dikali dengan V tercelup sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Bisa, Bapak Ibu? Ya. Coret ya, G-nya ya. Bisa. G-nya coret. Coret ya. Oke, berarti di sini Rho-nya berapa nih Bapak Ibu? 1100. 1100 dikali dengan V tercelup setengah V. sama dengan masanya berapa? 220. 220. 20. Oke, berarti Iya. V tercelupnya sama dengan 220 dibagi 20 dibagi 1100. hasilnya berapa nih? 2,2. Per Ya. 10. Berapa? 1/5. Coret nolnya 1, coret nolnya 1, coret lagi di sini, coret lagi di sini. Maka bisa kita tulis V tercelup sama dengan 2 dibagi 10. bagi 10. 0,2. Oke, 0,2. Pak. Pak. Ya. Itu setengah ya, Pak, volume yang tercelup. Kan Pak, 2 dibagi 10 tuh dari mana tuh Pak? Kan itu nolnya dicoret. 22 bagi 11 2, Bu. 22 bagi 11. Nolnya di bawah masih sisa 1. 1. 2/10. Pak, itu volumenya kan setengah. Apa tidak dikalikan baik. setengah V? Baik. Kan itu Ada cara udah lain? volume Ada cara lain? tercelupnya. Ada, Bu. Kalau setengah dikali volume benda, ya dia jadi setengah kali volume benda. Cara lain berarti rho benda sama dengan apa, Bu? M per M dikali dibagi V. V benda ya, V benda ya. V benda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Seret. Rho bendanya berapa? 500 Rho benda 550 sama dengan 220 sama dengan 210 220 ya. per V volume benda. benda. Oke, berarti di sini tinggal kita balik aja. V benda sama dengan 220 dibagi 550. oke. Berarti Hasilnya 0,4, Pak. Dengan benar, Bu. 1 V bendanya V benda sama dengan 5 per 0,4. 2 per 2/5. Iya, 5. 0,4. Ya kan? 0,4. 2/5, 0,4 Iya. kan? Ini volume benda. Kemudian dirancang mulai Oh, tegang volume. saat setengah volume balok tercelup. Nah, berarti V tercelup V tercelup sama dengan setengah V setengah benda. V V benda. benda. Sama kan? Setengah dikali dengan 0,4. 0,4. Hasilnya adalah 0,2. Oke. Jangan ini dikalikan setengah lagi, jangan. Karena ini sudah nilai dari V tercelupnya. Oh, berarti nanti kalau di rumus yang FA itu nggak boleh setengah V tercelup ya, Pak? Ini V tercelupnya sudah menunjukkan keadaan benda yang tercelup sudah, Bu. Kecuali
V tercelupnya ini diubah menjadi setengah V. Nah, nanti ini nggak tampil M, tapi munculnya rho dikali V. Beda lagi, Bu. Nanti hasilnya ketemunya sama kok. Terserah lah, Bapak Ibu dari dua ini mau pilih yang mana, gitu aja. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Pak, Bu. Pak Tri, 0,4 itu dari mana? Pak, saya ketinggalan 0,4 dari mana, Pak? Lu benda 0,4. Rho sama dengan RV. Oh, nah itu. Ini Bu, saya coret Bu ya. Coret. Jadi 22 per 55. Saya bagi 11. Sama dengan saya bagi 11. Berarti ketemunya 2 per 5. Bisa diikuti Bu. Oke, 2 per 5 itu kalau saya kalikan 2, semuanya jadinya 4 per 10. 4 per 10 itu 0,4 Ibu. Silakan Ibu. Mudah yang atas ya Pak. Ya, terserah Pak, Bapak Ibu. setengah itu berarti ngecoh ya, Pak. Yang mana Bu? Setengah. Ya itu apa, tali dirancang, tegang saat setengah volume itu hanya mengecoh ya setengahnya itu. Astagfirullah. Pak, bisa nggak apa membedakan kalau setengah itu dipakai apa tidaknya saat soal seperti apa? Soalnya kan kemarin juga ada yang dipakai itu 3/4 volume yang tercelup, nah itu dipakai. Sementara ini tidak dipakai, itu bedanya gimana? Saya gunakan cara ketiga Bapak Ibu ya. Ya ada 2 versi ya ini. Cara ketiga. Ya sama soal gini tapi ada 2 versi. Oke, baik. Saya menggunakan cara ketiga, FA sama dengan W. Ini yang tanya orang-orang fisika kelihatannya ini. Dikasih cara 1 nggak mau, cara 2 nggak mau, cara 3. Oke, rho dikali dengan G dikali dengan V tercelup ya. V tercelup itu sama dengan tadi M dikali dengan G. Nah, di sini G-nya saya coret gitu ya. G-nya saya coret, biasanya di sini G-nya saya coret. Nah, kemudian munculnya rho fluida, rho dikali V tercelupnya kan berapa nih? Setengah V. Setengah Setengah V. V apa, Bu? V apa, Bu? V benda toh? V benda. Kan? Sama dengan M kita ambil ya. Atau langsung dimasukkan boleh. Langsung kita masukkan boleh. M-nya berapa? 220 gitu ya. Nah, berarti nanti rho-nya 1100 1100 dikali setengah V benda sama dengan 220. Begini kan? 550 dikali dengan V benda sama dengan 220. Oke? Nah, kan sama seperti ini sudah nanti ketemunya. Ini 220 per 550. Berarti V bendanya ketemu 0,4. Sama kan? Ya, berarti harus jawabannya kan 0,4 berarti, bukan? Itu kan dengan volume balok yang tercelup. Yang tercelup, bukan volume bendanya. Berarti volume yang setengah volume balok itu nggak dipakai ya Pak, yang tercelup itu? Yang ditanyakan setengahnya itu, Bu. Setengah dari volume tercelup itu ya? Itu ya? Setengah dari volume benda yang saat setengah volume balok tercelup. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu di sini volume baloknya berapa. Oh, volume baloknya 0,4. Berarti volume tercelup setengahnya 0,2. Berarti setengahnya ada 2 kali ya Pak? Ini saya bingungnya di sini. Saya bingung Pak, setengahnya itu gitu loh Pak. Iya benar, karena setengahnya double ini. Kalau sudah setengah di volume benda berarti nggak usah setengah lagi Bapak. Karena kan di dalam soal itu loh Pak, saat setengah volume balok. Nah ternyata pada saat pengerjaannya itu kan tidak ada setengah lagi gitu loh Pak. Kalau menurut saya soalnya benar.
penafsiran kita yang Iya benar. Setengah penafsiran kita yang akhirnya bias. Kunci jawabannya mungkin, Pak. Jadi Nah, itu sudah benar itu, Pak. soalnya benar Pak, pemahaman Kelas sekolah pusing. Bu Amel. gini loh Bu. Ya, dalam itu ini loh, lihat yang hukum Archimedes itu. Nah, ini tanya master ini, Bumil ini. Iya, enggak loh kan kalau yang FA ini kan volume totalnya benda ini kan 0,4. Di sini kan ada garis ini loh, ada garisnya kan dia di tengah-tengah, setengah, yang setengah di dalam sini, yang setengah di sana. Kan ada 0,4. Kalau setengahnya dari 0,4 kan 0,2 yang di bawah sini, 0,2 yang di atas. Berarti setengah yang FB tercelup tuh nggak usah dimasukkan, Bu, kalau memang nanti dibagi 2 lagi. Di situ Bu kan Amel, sudah dimasukkan. Kalau Archimedes rumus itu kan, FA. kalau Archimedes itu kan volume tercelup, bukan volume benda. Iya, udah betul. FA kan rumusnya rho dikali Iya, Y benar. dikali V tercelup. V tercelup. Sudah. Yang ditanya tercelup, makanya nggak perlu dibagi lagi. Kecuali yang ditanya benda. Baru diitukan lagi kan. Jadi Saat setengah volume benda tercelup, volume balok tercelup, berarti yang ditanya memang yang ini Yang toh, yang di tercelup. bagian bawah yang tercelup ini toh. Berarti Iya. setengahnya dari 0,4 kan? Iya, betul. gini loh Bu. Oke. Bu, saya jelaskan sekali lagi. Fluida itu yang dipakai volume tercelup kan? Oke ya. Betul. Nah, Iya, itu Pak. katanya. Nah, ketika saya tadi menghitung menggunakan volume tercelup, ibu-ibu tanya, Pak, setengahnya itu jadi salah, Pak. Nggak dipakai setengahnya. Oke, ibu mau pakai setengah. Tak buktikan kalau saya gunakan setengah. Tapi kita gunakan setengah, berarti yang kita cari volume bendanya. Baru setengahnya digunakan. Bisa dipahami kah? Oke, Pak. Lanjut aja, Pak. Tunggu, Pak. Yang iya. itu, Pak, 0,4-nya itu kayak mana tadi, Pak, volume benda? 2/5, Bu. Sabar, Pak. 2/5. Volume itu adalah sama dengan 2 itu apa? Mana-mana Itu, sudah Bu, dua. dicoret nolnya, Pak. 22 dibagi 55 itu. Oh, masa. Oke. Oke. Oh iya Pak, bisa Pak, bisa. Sudah setengah V tercelup itu sudah bisa. Ya lumayan dipahami Pak. Oke, baik. Kalau misal Pak mau tanya lagi, maaf. Kalau misalnya 3/4 volume, maka sisanya itu ya Pak nanti berarti. Kalau 3/4 berarti 1/4-nya kita masukkan untuk volume tercelup. Ibu cari volume Kalau- benda, Ibu cari volume bendanya atau langsung cari volume tercelupnya? Volume bendanya dulu. Oh, berarti nanti 3/4 volume benda. berarti ibu nanti cari volume benda dikali 3/4. Pasti bingung. Bingung kan? Kalau ibu bingung dengan 3/4-nya, Lebih baik bingung, Pak, daripada Iya. bengong. kalau ibu pakai 3/4-nya, saran saya ibu pakai cara yang kedua. Kalau misalkan dalam soal itu diketahui masanya, nah akan digunakan cara yang pertama gitu ya. Kalau langsung kita mencari V tercelupnya tanpa kita menggunakan nilai 3/4-nya. Jadi ketika ibu menggunakan cara yang pertama, maka ya tulisannya V tercelup gitu aja Bu. Nggak perlu dikasih 3/4 V benda. Nanti ketemunya V bendanya malah nanti kalau seperti itu. Oke Pak. Pak nanya lagi boleh Kak Pak? Kalau misalnya di dalam soal kalau misalnya ini kan setengah volume tercelup. Kalau misalnya berarti kalau 3/4 volume tercelup, berarti yang kita pakai tetap 3/4 volume tercelup ya Pak ya dalam hitungan. Yang ditanya apa Bu? Misalnya
misalnya soalnya loh Pak, saat 3/4 volume balok tercelup, volume balok tercelupnya yang ditanya gitu loh Pak, berarti 1/4 ya Pak ya? Yang ditanya volume balok yang tercelup yang ditanya. Ibu nanti kalau menggunakan misalkan dalam soal ini diubah. Tadi kan pertanyaan tegang saat 3/4 volume balok tercelup, gitu Bu ya? Iya Pak. Oke, berarti caranya sama aja Bu. Nanti langsung ketemu V tercelupnya berapa. Atau kalau Ibu pakai di sini 3/4-nya dimasukkan ke dalam sini, nanti dapatnya adalah volume baloknya, volume bendanya. Setelah ketemu volume bendanya, berapa bagian volume balok yang tercelup, tinggal dikalikan dengan 3/4 gitu. Bingung ya? Bu Vina catat Bu. Nanti keluarin 3/4 Bu ya. Iya. Berarti Berarti Pak, kalau cara pertama itu nggak perlu dimasukkan 3/4 ataupun setengahnya ya? Iya, karena sudah volume tercelup. Oh, berarti iya lebih mudah yang pertama lah berarti. Terkadang konsep kita campur aduk, akhirnya jadinya nanu-nanu Bapak Ibu. Iya, jadi bingung Pak, pilih yang mana. Ya Bu. Bu Zakia. Oh, udah sembuh Bu Zakia, alhamdulillah. Sehat ya dengar suaranya Pak Tri. Gak dengar Bu, putus-putus Bu. Wah, udahlah nggak cerita lagi saya nih. Nggak masuk. Zakia putus-putus suaranya. Bapak Ibu yang dengar apa yang disampaikan Bu Zakia bisa disampaikan lagi Bu. Saya nggak dengar Bu, putus-putus Bu. Putus-putus Pak, nggak dengar. Iya Pak, nggak dengar. Oke baik, saya lanjut Bapak Ibu. Pak, Ya. lanjut Pak. Yang cermin datar itu apa toh Pak? Ada 2 kali. Tadi juga salah saya cek punya saya. 84 tadi di soal yang tadi, simulasi yang tadi. Cermin datar, jaraknya 3 meter, apa sih tadi itu ya? Kita berdiri terus kita maju itu. Bukan. 84 yang simulasi tadi. Apa namanya? Kalau soal simulasi itu acak Bu. Jadi soal nomor 1 di Ibu bukan berarti sama di yang lain gitu. Oh. Beda. Cermin. Oh, Ya. kalau ini nomornya berapa yang di tryout? Kan sudah sempat saya share soalnya ini toh. Di nomor berapa kira-kira ya itu ya? Ini nih Bu. 8 ya Pak, nggak salah itu cermin. Oke. Oh ya itu. Ya 8. Oke. Ini kan ya yang ditanyakan? Oke, cermin datar berbentuk persegi dengan sisi 40 cm dipasang di dinding. Seseorang yang berdiri 3 meter di depan cermin dapat melihat bayangan separuh badan bagian atas dirinya. Kemudian dia melangkah 1 meter mendekati cermin dengan maksud ingin melihat lebih banyak bayangan dari bagian tubuhnya. Ketika orang itu maju mendekati cermin, maka bayangan tubuh yang dapat ia lihat adalah A, B, C, D, E. Jawabannya E tetap, Bapak Ibu. Apa alasannya? Cermin datar sifatnya apa, Bu, Pak? Sama, selalu sama. Sama jarak bayangan sama jarak benda sama dengan sifat cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama tegak ya dan terbalik. juga Oke ya. Yang kedua kembali apa nih? Sama jarak benda sama dengan jarak bayangan Oke, sama besar. Dalam arti ini jarak benda sama dengan jarak bayangan. Yang ketiga maya dia kan. Oke, nah dari lihat sifatnya ini maka ketika dia maju ke depan cermin itu pun sama nanti tetap tidak bertambah. Sehingga jawabannya adalah yang E. Silakan Bapak Ibu.
Hmm. Tidak loh Pak, perasaan saya cek yang kemarin hasil trial on was saya jawab tetap kok salah, apa saya yang salah lihat? Ya udahlah Pak, lanjut Pak. Kalau cara itunya bagaimana itu Pak Kepsek? Gimana Pak? Ya, cara itunya itu jaraknya tetap. Yang tadinya kan 3 meter, terus dia mau 1 meter kan sisa 2 meter. Ini Yang iya, bukan berkurang Pak. oke, baik. Perlu diuji coba kah? Betul Pak. Iya Pak, perlu Pak. Mawatnya nggak berubah lagi. Kita maju, kita bercermin itu maju, berkurang kan? Iya sih. Oke, awalnya 3 meter di depan cermin dapat melihat bayangan separuh badan bagian atas dirinya. Ketika dia maju, kira-kira nih hanya kelihatan kepalanya aja nggak? Atau tetap setengah badan? Tetap lah. Oh, karena separuh badan gitu. Iya. Oh. Oke. Kecuali tinggi cerminnya diubah, beda. Oke, Bapak Ibu. Oh iya. Tingginya ditulis itu Pak. Tinggi. Kalau ini tinggi cerminnya segini nih. Kemudian ada orang di sini. Gambar orang gimana ya? Gambar separuh ini ada kepalanya dia, kemudian di sini ada badannya dia gitu ya. Ini badannya dia. Ini ada tangannya dia nih di sini. Jadi ketika dia maju dengan posisi maju 1 meter, ini kan tetap dia bisa melihat separuh badannya dia. Masa jarak orang ke cermin 2 meter hanya kelihatan kepalanya aja kan tidak mungkin di situ. Oke, kalau seandainya dia mundur, maksudnya mundur, dia mundur Pak. Itu nanti bisa berkembang nggak Pak? Tergantung konteks yang disajikan dalam soal, Bu. Kalau misalkan dia mundur, kemudian dari mundurnya dia itu, bentar ya. Ini saya gimana sih kalau di sini dia mundur ya. Aduh. Oke. Dia mundur, awalnya di sini, kemudian dia mundur ke sini. Kemudian dia mundur di sini. Coba dilihat. Ada perubahan nggak? Bapak Ibu? Kalau dari gambar itu nggak ada. Terus yang jadi masalah apa? Masalahnya kan gini, kalau bayangkan gitu, kalau kita bercermin, kita mundur, ukurannya badan kita yang kelihatan setengah sampai kaki bisa dilihat gitu, gitu aja. Maksudnya dibayangkan gitu. Dengan posisi cermin tetap sama cermin miring berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada sudutnya di situ ya. Kalau misalkan cerminnya tetap kayak gini, diam-diam pada tempatnya, hanya orangnya aja yang maju mundur dengan posisi kayak gini, maka tetap akan sama seperti itu. Tapi kalau misalkan tinggi cerminnya ini yang diubah berbeda Bapak Ibu nanti hasilnya. Awalnya dia separuh di sini, kemudian diubah menjadi setengahnya, 2 kali lipatnya. Kelihatan beda sudah. Oke Pak, paham. Paham ya? Yang lain Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Jelas fisika? Ada lagi fisikanya? Oke. Pedagogik sama biologi, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Yang isi dari bagian klorofil itu Pak. Oke, baik. Bu Jiva. Ibu. Biro. Nomor berapa ya?
Pak. Bawah kayaknya Pak itu Pak. Kloroplas. Nah ini Pak. Oke. Atasnya ya ini. Silakan Bu. Apa? Soalnya di atas ada soalnya. Stroma pada kloroplas mengandung Oh, stroma ini berarti dia tempat terjadinya. Kan kalau pada fotosintesis ada 2 reaksi ya. Jembatan smartnya, teman yang gaul dan strong. Jembatan smart. Teman gaul yang gesit dan strong. begini Bu. Oke. Te-nya itu untuk terang. Oke. Terang, reaksi terang itu terjadinya di G. G itu untuk grana. Atau ada juga yang menyebutkan membran tilakoid. Dalam kurung aja Pak, dalam kurung membran tilakoid. Oke Bu. Terus? Nah. Kemudian di bawahnya gesit. G itu gelap. Reaksi gelap terjadi di stro. Stro itu untuk stroma. Atau sitoplasma. Karena dia stroma itu kan dia tersuspensi di dalam sitoplasma ya. Berenang di sitoplasma ya. Nah, kalau kita ketahui reaksi terang ini dari apa tuh namanya fotosintesis kan dia termasuk ke dalam reaksi anabolisme ya. Kalau anabolisme itu berarti kan pembentukan. Pembentukan dari apa? Dari CO2 plus H2O akan menghasilkan C6H12O6 plus oksigen gitu kan. Nah, gimana reaksi terang ini si oksigen ini dihasilkan dari prosesnya siapa? Dari prosesnya reaksi terang. Fotolisis air. Jadi H2O nanti dia akan melisis menghasilkan oksigen. Jadi reaksi terang itu dia menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen, ATP, ADP. Ulang Bu. Hasil reaksi terang itu ada oksigen. Wait ya, sabar. Reaksi terang itu hasilnya ada oksigen, ATP, oke, ADP. Kimit. Sorry, bukan ADP. O2, NADP dan NADPH. Oke. Nah, sementara itu di gelap ini kan nanti dia terjadi reaksi gelap terjadinya di stroma ya. Di terang terbitlah gelap. Selesai reaksi terang masuk ke reaksi gelap gitu kan. Di mana reaksi gelap ini dia bahannya harus ada CO2. Nanti terjadi fiksasi CO2 sehingga akan menghasilkan C6H12O6, ADP dan NADP+. C6H12O6 itu berarti kan glukosa ya. Glukosa, oke. ADP dan NADP+. Dan apa Bu? NADP+. NADP+. Nah, dia bilang tadi di stroma itu akan menghasilkan apa? Berarti kan terjadi reaksi gelap. Reaksi gelap berarti kan glukosa. Glukosa ini kan dia turunannya dari karbohidrat ya. Ya kan? Karbohidrat kan ada monosakarida, disakarida, polisakarida ya. Gara-gara frustasi suka malak gas. Berarti bisa jadi si glukosa ada pati juga kan di situ kan, ada amilum juga kan ya. Pati itu apa Bu? Amilum tak? Pati amilum. Oh, terus namanya amilum. Terus? Ya udah itu jawabannya yang tepatnya. Proteinnya di mana Bu? Di ADP-nya? Proteinnya di mana? Karena kan tadi saya bilang si stroma itu kan dia tersuspensi di dalam sitoplasma. Berarti kan dia berenang-renang di sitoplasma. Di plastida juga terdapat ribosom. Berarti kan kalau ribosom itu menghasilkan protein ya. Dia renang juga di situ.
karena terjadi di sitoplasma. Kemudian apa tadi Bu, kata penghubungnya? Di sitoplasma itu selain terdapat stroma, ada juga ribosom. Di mana di sitoplasma terdapat ribosom yang berperan dalam pembentukan protein. Yap. Oke, siap Bu. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Udah. Pak, warna kulit dong Pak, biologi. Warna kulit. Oh, yang suku itu ya? aborigin, negro ya, negro dan sebagainya itu Pak. 75. Soal nomor 75 kalau nggak salah Pak. Oke. Apa ini ya? Kenapa? Warna kulit manusia dikontrol oleh 2 macam gen. Semakin banyak gen dominan yang dimiliki oleh seseorang, warna kulitnya akan semakin gelap. Dia polimeri dong berarti kan ya, karena semakin banyak gen dominan ya kan. Afrika mempunyai 4 macam gen dominan. Berarti kita sebutlah HHHH ya kan, hak besarnya 4 kali gitu kan. Sedangkan ras Eropa yang berkulit putih tidak mempunyai gen dominan, berarti hihihihi ya kan. Nah, perbandingan fenotip anak-anak dari sepasang suami istri yang berasal dari Negro Afrika dan ras Eropa, berarti hahaha kawin sama hihihihi gitu kan. Kata kuncinya di sini kata kuncinya ini ya, semakin banyak gen dominan maka warna kulitnya akan semakin gelap. Berarti semakin banyak hak besarnya, dia akan semakin gelap, gitu kan? Kalau imbang, jumlah antara hak besar sama hak kecil, gen dominan dengan gen resesif, maka nanti dia akan memberikan warna antaranya, gitu kan ya? Nah, berarti ini didapatnya apa? Haha, kawin sama hihi, dapatnya haha hihi. Nah, berarti warna antaranya apa dong? Antara apa namanya? Si hitam sama si yang putih banget. Sawo matang, Bu. Ya, sawo matang atau jangan sawo kematangan kasihan ya. Perpaduan warna. Iya. Itu dia masuk ke dalam polimer. Berarti sama kayak intermediate gitu ya, Bu? Bisa. Kalau intermediate itu kan ya bisa juga intermediate karena dia gennya tuh nggak ada yang mau ngalah ya. Sama-sama memberikan. Kalau intermediate kan dia sama-sama memberikan ini kan, sama-sama memberikan. Enggak juga sih Bu. Kalau disebut intermediate nanti, soalnya kalau si polimer ini makin banyak gen dominannya, maka warna dia makin pekat. Sementara kalau si polimeri kan, si intermediate kan dia satu sifat itu diwakili oleh satu gen, ya kan? Misalkan kayak bunga mawar warna merah, ya udah kalau bunga mawar warna merah berarti gennya dia itu M besar aja atau M besar M kecil, sama kan hurufnya gitu tuh kan. Sementara kalau ini biasanya kalau si polimeri biasanya M1, M2, M1 besar, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Ini bisa aja kita sebutkan H1 besar, H2 besar, H3 besar, H4 besar. H1 kecil, H2 kecil, H3 kecil, H4 kecil. Jadi intinya kalau dia polimeri itu di mana satu sifat itu dia harus diwakili oleh lebih dari satu gen. Gitu. Kalau disamakan dengan konsepnya intermediate, nanti takutnya pemahamannya satu sifat itu diwakili oleh satu gen, padahal kalau polimeri ini kan dia satu sifat dia penyimpangan kan, satu sifat itu kan lebih diwakili lebih dari satu gen yang mengekspresikannya itu.
Oke Bu, terima kasih penjelasannya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu yang gigi ompong itu. Apa Pak? Iya. Gigi ompong, gigi ompong. Anadontia. Anadontia. Nomor berapa? Ditanya nomor, bukan beda-beda Bapak nanya nomor lagi. Kalau nanya nomor Bapak di Bapak Ibu mah pasti akan berbeda di Bapak Bukan, ya. kan soalnya udah pernah tak share ini toh di grup. Maksudnya itu kan Oh iya. Ya. oke. Ya ampun. Kan bisa sama nanti nomornya. Ampun. Iya. Ya. Enter di sini dulu. Di apa itu namanya? Ini 107. 107 Pak. Oke. Bisa 107. Anadontia ini dia terpaut pada kromosom apa? Kromosom tubuh apa kromosom kelamin? Tubuh. Kromosom Tubuh ya Bu. Kelamin apa tubuh nih? Stabilo Ibu. kromosom kelamin, dia itu kromosom kelamin terpaut pada kromosom X yang resesif. Kan kalau kromosom tubuh kan ada dominan sama resesif ya. Kalau dominannya itu ada si talasemia, brachydactyly, polydactyly, ya kan? Kalau resesifnya ada albino. Nah, sementara kromosom terpaut pada kromosom kelamin itu X yang resesif ya. Hemofilia, buta warna, anadontia. Itu. Berarti kalau terpaut pada X resesif dia diwariskannya secara menyilang. Tapi di sini kenapa nih mekanisme terjadinya? Kok bisa kayak begini gitu kan? Nah, kalau kita ngomongin kelainan pada kromosom X, jawaban yang ini ya genotip heterozigot. Kalau genotip heterozigot berarti kita timbulkan aja kalau misalkan si anadontia X dia penderitanya XA kecil ya gitu kan. Nah, sabar Bu. X. Coba saya baca dulu. Adanya gen dominan. Oke, Bu. Sebentar, kok saya jadi nggak fokus ya? Anadontia buta warna, iya loh dia terpaut pada kromosom X yang resesif. Bentar. Saya udah pernah nyimpen ininya. Nah, ini hereditas pada manusia. Kromosom X ada hemofilia, ada buta warna dan anadontia. Benar. Ya, benar. Di mana di sini yang penderitanya itu adalah XA gitu kan. Kalau dia laki-laki penderita berarti XA kecil, kalau perempuan XA genotip heterozigot tidak menyebabkan genotip heterozigot. Karena kalau dia ada kata-kata genotip heterozigot itu biasanya dia terpautnya pada kromosom tubuh. Nah, yang B, adanya gen dominan ini udah pasti salah karena kan dia terpautnya pada gen yang resesif ya, kromosom kelamin yang resesif. Yang C, genotip homozigot resesif. Nah, kita keep dulu deh. Yang E, genotip homozigot dominan. Udah pasti salah, ya kan? Berarti jawabannya antara C sama D. Sekali lagi, kalau di sini ada kata-kata genotip, kalau genotip itu kan berarti dia harus, apa ya namanya, harus sepasang ya.
Misalkan A besar sama A besar atau A besar sama A kecil misalkan gitu kan. Nah, sementara kan ini dia terjadinya pada kromosom kelamin. Nempelnya di kromosom X gitu kan kalau dia terpaut pada kromosom X, atau nempelnya pada kromosom Y kalau dia penyakitnya terpaut pada kromosom Y. Berarti kalau kayak gitu dia nggak berhubungan dengan genotip homozigot atau heterozigot. Berarti kalau mau kita mainannya kalau nggak gen dominan ya gen resesif. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D, adanya gen resesif menyebabkan gangguan pada pembentukan. Nah, itu aja sih, paling kata-kata awalnya aja yang mengecoh. Oke, silakan Bapak. Paham. Ada apa namanya? Pertanyaan lanjutan ini. Ada enggak penyakit yang ini kan pada apa namanya melekat pada kromosom X resesif ini? Gen resesif apa namanya? Kromosom X resesif. Nah, ada enggak yang melekat pada kromosom X dominan? Oh, saya mungkin kalau saya searching lagi ada kali ya penyakitnya ya. Cuman sampai saat ini kalau yang saya ajarin saya belum nemu kromosom yang penyakit yang terpaut pada kromosom dominan. Di sini kalau sebentar saya sambil nyari. Iya, adanya gonosom rangkai kelamin oleh gen resesif. Coba kali aja ada rangkai kelamin yang terpaut pada gen dominan ada Bapak, ada. Jadi kalau yang terpaut pada kromosom X dominan, ini penyakitnya ada gigi coklat. Gigi coklat ada gigi normal, di mana gigi normal itu dia ini apa tuh namanya resesifnya. Kan kita kan normal ya giginya ya. Email giginya kan ada email giginya yang coklat kan ya. Nah kalau contoh soalnya seorang laki-laki bergigi coklat menikah dengan perempuan bergigi normal akan menghasilkan keturunan bergigi coklat. Nah, berarti si gigi coklat inilah dia si penderitanya. Disimbolkan biasanya dengan huruf B besar. X, kalau ada X, B besar, berarti dia perempuan bergigi coklat penderita. Ya, makasih Bu. Baru tahu saya juga Bapak. Karena selama ini kan yang banyak keluar di soal itu yang terangkai pada X resesif atau Y resesif. Kalau dia nemploknya di kromosom Y berarti cuma bapak-bapak doang nih. Kaum lelaki aja yang punya penyakit ini. Ada apa aja? Ada hipertrikosis, ada histrik brevior dan Webetus. Hipertrikosis itu dia banyak ada rambutnya. Biasanya ditemukannya di belakang telinga. Gitu kan, histrik brevior rambutnya kaku kayak landak. Kalau Webetus jari-jari sela-sela jarinya itu dia punya selaput, jadi kayak bebek kayak bebek gitu, jarinya berselaput. Dan itu yang menderitanya itu diderita hanya untuk kaum laki-laki aja dan diturunkan ke anak laki-laki dari bapaknya. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Pedagogi Bapak. Ya. Pedagogi. Bu Apri? Pak, siap. Yang mana nih Bapak Ibu? Pak, saya mau nanya ini. Kemarin TO salah, pas simulasi salah juga. Yang Bu Riza mendapat bahwa siswanya memiliki gaya belajar kinestetik itu Pak. Bu Riza. Penekanan soal nomor 38 enggak tuh? Oke. Ya, Bu. Oke, ya. Kita bahas ya Bapak Ibu. Nomor 38, Bu Riza mendapati bahwa siswanya memiliki gaya belajar kinestik badan atau body kinestik. Bu Riza hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat pembelajaran yang sesuai adalah di sini kinestik Bapak Ibu biasanya identik dengan melakukan praktikum karena dia kan melakukan gerakan.
Itu kata kuncinya kinestik. Maka yang A, kita lihat meminta siswa membaca. Kalau membaca dia gaya belajar apa Bapak Ibu? Visual. Salah ya Bapak Ibu, salah. Yang kedua, menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian. Nah, ini menelusuri internet ini juga kurang tepat. Yang C, meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas pasir. Berarti dari sini kan siswa melakukan proses penyelidikan, berarti melakukan proses praktikum. Nah, maka kinestik dia gerakannya. Yang D, menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan ini dan berlatih soal, ini kurang tepat. Yang E, memfasilitasi kenyamanan belajar, ini juga kurang tepat. Maka C Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Bu, berarti kinestektik itu berarti mengarah ke praktikum ya, Bu? Ya, kinestik, Bu. Kata saya memfasilitasi kenyamanan belajar. Kalau memfasilitasi kenyamanan belajar, hanya fasilitas kenyamanan belajar, dia kurang tepat. Sedangkan anak kan dia melakukan gerakan kinestiknya. Kalau itu mendengarkan musik dan volume, dia ke audiovisual ya, ada musik volumenya yang tidak terlalu keras. Maka karena ditanya kinestik, kita paskan opsinya C. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? 39 itu, Bu. Forgatif, Bu. Iya, 39 ini keterpaduan forgatif. Kita lihat disajikan pernyataan tentang guru melakukan pembelajaran biologi materi tertentu yang dipadukan dengan materi pelajaran tertentu, termasuk ke dalam model pembelajaran. Ini kemarin sudah saya kirim ya Bapak Ibu, kelompok yang terpadu dan tidak terpadu filenya. Yang ditanya biologi dengan materi terpadu lainnya, maka tepatnya adalah connected. B. Kemarin pertanyaannya itu ya, gimana sih Bu kita bisa kira-kira kata kunci atau clue-nya ketika ada soal untuk keterpaduan Fogarty ini antara integrate, connected, wet week itu sama nested itu, karena ini ya Bu agak apa ya Bu ya, kayak kita bingung gitu nah Bu membedakan. Iya, untuk dia keterpaduan Bapak Ibu, sebenarnya panduannya dia ada yang terpadu, ada yang tidak terpadu untuk Forgaty. Maka berdasarkan itu dia dibedakan jenisnya. Kemarin kan ada saya kirim ringkasan pedagogiknya itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk dia Forgaty dikelompokkan menjadi 2. Dia ada yang terpadu dia itulah dia ilmu serumpun, namanya dibagi menjadi 3, ada fragmented, connected, dan nested. Itu dia untuk yang serumpun, keterpaduan yang serumpun. Dan satu lagi dia dibedakan berdasarkan materi yang tidak serumpun. Yang tidak serumpun itu web-based, shared, dan integrated. Kemarin sudah saya kirim juga ini. Nah, jadi kita tinggal melihat kata kunci soalnya. Di soal ini kan dia diminta keterpaduan biologi, materi yang dipadukan, berarti kan serumpun. Maka serumpun itu antara fragmented, connected, dan nested. Kalau dia nested kemarin soalnya ada kognitifnya, ada keterampilannya ya Bapak Ibu, ada keterampilan dan connected. Antara fragmented dengan connected. Kalau dia fragmented, pembelajaran KTSP kemarin Bapak Ibu memisahkan mata pelajaran dia secara nilai biologi, dia biologi, fisika, KTSP. Maka yang tepat connected.
Bu, boleh dong minta tolong nanti di-share lagi Bu yang ini untuk Iya, nanti saya share lagi sekalian model-modelnya kemarin mungkin Bapak Ibu belum menyimpannya ya ringkasannya. Nah itu langkah dia. Iya, Sudah di-share sama Pak Tri, Bu. Barusan di-share lagi. Oke, makasih Ibu, makasih Pak Tri. Iya, iya Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Aman ya? Oke. Ini banyak ini Bu, banyak yang nggak fokus masih mikirin UPIN ini kelihatannya. Iya, nggak lama-lama ya kan Pak. Iya Pak, bahannya belum lengkap. Benar Pak, nyicil ini Pak. Untuk izin yang penting diisi ya Bapak Ibu untuk poin 1 sampai 4. Apapun ceritanya Bapak Ibu usahakan selesai. Dibuat kayak mana pokoknya dibisnikan. Yang memeriksa UKIN itu kan dosen sesuai LPTK masing-masing. Kalau dia UP baru dia sistem. Yang namanya manusia yang meriksa pastilah ada tenggang rasa, yang penting ada diisi. Tapi kalau sedikit dia sistem. Jadi Bapak Ibu kalau bisa fokus UPIN juga berapa hari ini, setelah itu kejar UPIN juga, karena kalau dia di UP sistemnya meriksa nggak manusia, jadi nggak ada kasihannya gitu. Kalau di UPIN yang penting Bapak Ibu isi video semua yang kriteria, isi apa yang ada diisi, diusahakan, pasti manusia yang menilai, pasti ada lah rasa hatinya, usaha kita sudah ada. Itu sih tips saya, karena teman saya sendiri kemarin juga gitu, mungkin banyak dia nengok, Kak tolonglah saya kasih semua data, alhamdulillah lulus dia UKIN, UP dia lulus, saya yang tidak lulus UP, tapi tidak apa-apa, tidak mengecilkan hati saya belajar lagi, jumpa dengan Pak Tri. Saya banyak menolong dia di UKIN, tapi ya memang belum rezeki saya. Di UKIN dia saya tolong semua, saya kasih sama dia. Maka dia luluslah dia di UKIN dan UP, saya di UP yang belum, tapi tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa lulus UKIN dan UP. Itu sih apa saya memberikan motivasi Bapak Ibu supaya enggak ini kali. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang perlu disampaikan terkait dengan soal tryout yang kedua? Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, pada MIT sama LPTK sampai hari apa nih kira-kira? Sudah sampai Kamis, Pak. Kamis ya? Iya. Oke, berarti Sekarang lagi Zoom ini pembekalan UKIN. Oke, baik. Berarti besok perlu ada simulasi nggak? Besok ambil video, Pak. Ambil video UKIN, Pak. Oh, besok ambil video UKIN. Kamis Zoom. Nggak apa-apa Pak, dibuat aja simulasi untuk belajar juga Maksudnya Pak. gini Pak, kalau memang simulasinya ada nggak apa-apa, tapi waktunya diperpanjang Pak. Enggak sampai malam ya? Kita Iya, bisa diperpanjang di Pak sore atau waktunya. malam. Oke. Sampai malam ya Bapak. Berarti kalau waktu simulasi kita perpanjang sampai malam, mid malam nggak ada. Oke. Ada lah Pak. Ada lah Pak, mungkin sampai sore aja Pak, jam 6 sore lah. Nawar sampai jam 7. Sekarang jam 7. Sekarang dibayangin aja ya Bapak Ibu ya. Kita lagi meet, yang lain lagi ngerjain soal simulasi. Mana Bu Zakia? Bu Zakia lagi ngerjain soal simulasi, nggak ada meet. Wah, kan susah ini ceritanya. Apa Pak? Nggak aman Bu, aman. Saya nggak ngerjakan tadi Pak. Gitu Bu ya. Tumbang nanti saya Pak. Sehat. Pak izin nanya Pak. Ya, Bu. Untuk UKIN itu berkasnya itu kalau seandainya kita nerbitkan jurnal itu, apakah yang kita masukkan linknya itu link terbit jurnalnya atau link dari file PDF jurnalnya? Ibu sudah sempat masuk borangnya ini, borang UKIN-nya Bu? Belum? Ketinggalan Pak. Betul. Nanti ada Bu, nanti tempat untuk untuk melampirkan linknya. Jadi
lebih komplit lebih baik. Jadi Ibu unggah karyanya sama unggah link bahwasanya pernah dipublikasikan di doi Oh atau di iya, mana. berarti boleh lebih ya Pak linknya itu, lebih dari 1 boleh ya? Boleh Bu, nggak apa-apa. Oh iya Pak, makasih Pak. Kalau menurut saya yang penting di poin 1 ada publikasi ilmiah, entah itu minimal PTK gitu ya, atau mungkin jurnal kayak gitu boleh Bu, nggak apa-apa. Iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu? Iya Pak. Saudara. Pak Tri, Ya. izin bertanya. Ya. Tadi saya mengerjakan soal simulasi nggak bisa ya Pak? Apakah karena semalam sudah mengerjakan? Bu. Jadi Oh gitu. kita memfasilitasi yang teman-teman yang belum sempat mengerjakan itu yang pertama. Yang kedua, jika yang bersangkutan ingin nyoba lagi, konfirmasi ke kita ini kok Bu, kita riset kembali untuk bisa dicoba kembali gitu. Oh gitu. Ya Pak. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama di pertemuan malam hari ini. Semangat Bapak Ibu ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, itu yang utama Bapak Ibu. Ya, yakin bahwasanya Bapak Ibu bisa melalui tahapan akhir ini ya. Untuk sementara Bapak Ibu harus fokus dulu, stop untuk mengajarnya dulu ya. Kasihkan guru piket atau apa, pokoknya portofolionya dikomplitkan ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu unggahnya itu cuma 2 hari ya, unggahnya cuma 2 hari, jadi Bapak Ibu harus sudah prepare dari sekarang seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Informasi apapun nanti kita sampaikan di grup. Tetap semangat Bapak Ibu. Dari kami mohon pamit, mohon maaf bila mana ada salah dan sikap yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.